Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis komparasional, uji beda atau juga disebut dengan t-test. Mungkin secara khusus yang akan dibahas adalah tentang uji beda dua sampel berhubungan dan dua sampel bebas dengan menggunakan bantuan SPSS. Apa itu yang dimaksud dua sampel berhubungan dan dua sampel bebas akan dijelaskan nanti pada slide-slide berikutnya. Oleh karena itu, marilah kita lanjutkan ini dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu komparasional, apa t-test, apa dua sampel berhubungan, apa dua sampel bebas? Definisinya, yang dimaksud komparasional adalah analisis untuk menguji ada tidaknya perbedaan antar variabel yang diteliti. Jadi kalau ada dua variabel yang diteliti itu ada bedanya atau enggak. Umpamanya apakah ada perbedaan prestasi belajar antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu namanya uji beda dengan dua variabel. Sedangkan yang dimaksud t-test adalah salah satu teknik analisis yang digunakan untuk membandingkan dua variabel. Jadi t-test itu hanya salah satu teknik yang digunakan. Teknik yang lain diantaranya adalah uji chi-kuadrat, chi-square test atau chi-kuadrat. Nah, dua sampel berhubungan yang dimaksud ini adalah disebut juga parity test before after, yang bermakna subjek atau kelompok yang diuji adalah sama, hanya diuji sebelum dengan sesudah perlakuan. Umpamanya kita mengadakan pelatihan, lalu sebelum pelatihan itu kita laksanakan, kita hitung dulu, kita analisis dulu tingkat kemampuannya, lalu sesudah dilatih akan kita analisis lagi. Nah, ini banyak digunakan oleh para guru untuk mengadakan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas itu umpamanya adalah mempraktekkan satu model pembelajaran tertentu, lalu dibandingkan antara sebelum dan sesudah digunakan model pembelajaran tertentu tersebut. Contoh umpamanya perbedaan antara atau judulnya adalah efektivitas penggunaan model pembelajaran Iqra Bismi Rabbik dalam meningkatkan spiritualitas, umumnya seperti itu. Sedangkan yang dimaksud dengan dua sampel bebas ini yang dimaksud adalah yang bermakna subjek atau kelompoknya berbeda. Contoh, saya ingin meneliti tentang perbedaan jiwa damai antara laki-laki dan perempuan. Dan laki-laki dan perempuan ini berarti adalah kelompok yang berbeda. Laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Sedangkan kalau tadi itu dua sampel yang berhubungan yang dimaksud, itu berarti adalah sampelnya sama, subjeknya diteliti sama, cuma diteliti sebelum dan sesudah penggunaan atau perlakuan atau stimulus atau uji coba. Oke, perhatikan contoh-contoh yang saya sebutkan tadi, karena contoh ini sangat penting untuk Anda memahami apa itu dua sampel berhubungan atau dua sampel bebas. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji coba, tentang t-test atau uji T atau juga disebut uji beda, yaitu uji statistik yang dapat dipakai untuk menguji perbedaan atau kesamaan dua kondisi atau perlakuan atau dua kelompok yang berbeda dengan prinsip memperbandingkan rata-rata atau min kedua kelompok perlakuan itu. Maka yang pertama, tentu kita harus merumuskan hipotesis dulu. Nah, hipotesis H0 itu biasanya tidak terdapat perbedaan dan HA-nya itu terdapat perbedaan. Oke, langkah-langkah praktisnya yang bisa dilakukan adalah
Langkah yang kedua dan seterusnya. Yang kedua, menentukan sampel representatif termasuk ukuran sampelnya. Ukuran sampelnya itu berapa harus ditentukan. Lalu yang ketiga, uji normalitas sebaran data setiap kelompok penelitian. Lihat video normalitas kembali. Di situ ada definisi, fungsi, cara hitung, dan pemaknaannya di YouTube ini. Ini link-linknya nanti akan saya copy paste di deskripsi video. Nah, jadi caranya menguji ini dulu. Apakah data yang akan kita uji perbedaannya itu normal atau tidak. Jika kedua kelompok sebaran datanya normal, dilanjutkan dengan uji homogenitas. Lihat video homogenitas, definisi, tujuan, cara hitung dengan SPSS, dan makna hasilnya di link ini. Nanti saya posting. Jika kedua varian kelompok data itu homogen, dilanjutkan dengan uji T sebagaimana berikut. Tapi sebelumnya, apabila data tidak normal dan atau tidak homogen, jika satu kelompok atau kedua kelompok mempunyai sebaran data tidak normal, maka pengujian perbedaan dua rata-rata min ditempuh dengan analisis tes statistik non-parametrik. Nah, ini akan dibahas pada tingkat lanjut, statistik lanjut. Jika datanya normal, tetapi varian data tidak homogen, maka pengujian perbedaan dua rata-rata min ditempuh dengan analisis uji T. Nah, datanya normal, tetapi tidak homogen, maka bisa dilanjutkan. Oke, uji T atau uji beda dengan SPSS sampel bebas. H0-nya tidak terdapat perbedaan jiwa damai antara mahasiswa dan mahasiswi kelas statistik D PAI UII tahun 2000. Ini datanya. Mahasiswa, ini perolehannya, mahasiswi ini. Ini datanya. Nah, data ini akan diapakan? Langkah-langkah kita lanjut dengan langkah penyiapan data untuk uji beda. Jadi data yang mahasiswa dan mahasiswi ini, copy data kedua dalam contoh data mahasiswi ini, dan paste di baris bawah data terakhir data mahasiswa. Dalam contoh berarti baris yang ke-26. Nah, di sini ini yang 26, ini tadi dipaste di sini. Berikutnya kasih kode di kolom dengan kode 1 untuk data mahasiswa. Mahasiswa kita kasih angka 1 di sampingnya. Dan kode 2 untuk data mahasiswi yang sudah dipindah dari baris 26 sampai terakhir. Ini 2 semua. Nanti jadinya seperti ini datanya. Ini kita ubah menjadi skor jiwa damai. Yang ini kode. Ini ganti kolom mahasiswa dengan skor jiwa damai. Yang ini kode tadi ini 111 ini ingat kembali yang 1 sampai 25 ada di kode 1, yang 26 sampai akhir di kode 2. Oke, berikutnya penyiapan data berikutnya adalah klik variable view. Klik variable view di pojok kiri bawah ini dan ganti label dengan skor jiwa damai. Label skor jiwa damai. Diklik 2 kali itu saja, nanti akan muncul skor jiwa damai. Berikutnya pada kolom value ini dan baris kedua dengan jenis kelamin. Di sini jenis kelamin. Lalu yang pada kolom values baris kedua klik titik 3. Yang di sini ada titik 3, diklik. Nah, setelah diklik akan muncul seperti ini. Nah, ini di value ini Anda tulis ketik 1, lalu labelnya laki-laki, lalu add. Nah, ini sudah masuk. Lalu kalau sudah kosong kembali dikasih ketik 2, labelnya perempuan, lalu di add. Seperti ini. Pada baris measure, baris kedua ganti jenis data ke nominal. Yang ini tadi scale, yang ini kita ganti nominal. Hasil penyiapan data seperti ini. Nama, tipenya, desimalnya ini di 00 dan seterusnya ini. Kemudian layar kembalikan ke data view di sini, maka keluar data yang ini. Jadinya seperti ini. Kalau sudah seperti ini lalu klik analyze, pilih compare means dan klik independent sample t-test. Ini untuk sampel yang bebas. Kalau sampelnya dari satu subjek, one sample t-test ini. Klik analyze, compare mean, independent sample test. Kemudian
akan keluar seperti ini. Nah, masukkan skor jiwa damainya di pada kotak tes variabel dan masukkan kode pada kotak grouping variabel yang di sini. Berikutnya klik define group. Setelah diklik define group akan muncul kotak ini. Lalu bisa Anda lanjut isi kotak grup 1 dengan angka 1, ini 1, grup 2 dengan angka 2, kemudian continue. Maaf ini kurang ya, kemudian continue lalu oke. Hasilnya seperti ini. Ini adalah output dari analisis t-test. Ambil yang ada independent sample test dan grup statistik. Bagaimana interpretasi hasil analisis di atas? Jika nilai significant test for equality of variance adalah 0,092, ini diambil dari 0,092 itu dari sini ini, itu adalah lebih besar dari 0,05, maka dapat diartikan bahwa varian data antara kelompok laki-laki dan perempuan adalah homogen atau sama. Oke, yang kedua nilai equal varian assume, nilai signifikansinya menunjukkan 0,552. Yang ini 0,552 dan itu adalah lebih besar daripada 0,05. Dengan dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikansinya two-tailed itu lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak, yang berarti tidak ada perbedaan. Jika nilai sig two-tailed itu adalah lebih kecil 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti ada perbedaan. Oleh karenanya dengan angka-angka ini bisa disebutkan bahwa tidak ada perbedaan, tidak terdapat perbedaan nilai jiwa damai antara mahasiswa dan mahasiswi dengan mahasiswi mata kuliah statistik D Prodi PAIU tahun 2020. Bagaimana uji coba dengan sampel berhubungan? Insya Allah akan dilanjut pada video-video berikutnya. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.